Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan memberikan kepada saya. Di sini perkenalkan nama saya Najwa Serenifa Regina Manumanas dengan NIM 211202007. Sebelumnya minta maaf karena video saya kemarin itu sudah dihapus dan yang saya unggah di YouTube itu terjadi pelanggaran sehingga videonya tidak dapat terbaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 7, yaitu ada beberapa instruksi tugas, ada 6. Nah, di sini untuk tutorial mengulas dua aplikasi AI yang berbeda dan membandingkan perbedaan di antara keduanya. Di sini saya memilih Google Maps dan OpenAI Chat atau ChatGPT. Nah, di sini untuk ChatGPT sendiri itu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, di sini tuh ada examples, disabilities, dan limitation. Jadi ini adalah pencarian-pencarian yang sudah saya gunakan pada aplikasi ChatGPT, di mana aplikasi ini sendiri dapat memberikan jawaban untuk apa yang kita cari. Misalkan saya mau mencari atau bertanya tentang berikan saya contoh ulasan tentang aplikasi. Nah, di sini langsung muncul jawabannya. Untuk jawabannya sendiri itu dia hanya menggunakan kata-kata atau berupa dengan informasi, namun tidak menggunakan grafik atau bagan. Ini contohnya. Jika ingin bertanya, bisa nanti langsung di sini dan klik enter, lalu dia akan memunculkan jawabannya. Nah, saya akan membandingkan dengan aplikasi yang kedua, yaitu Google Maps. Di mana Google Maps sendiri, yang kita tahu bahwa Google Maps itu bisa memberikan kita informasi tentang lokasi, memberikan kita tentang informasi perjalanan, berapa jauh perjalanannya. Nah, di sini, di dalam Google Maps itu sendiri terdapat telusuri Google Maps, di mana teman-teman bisa mencari tentang nama lokasi yang ingin Anda pilih. Misalkan kalau kita memilih, saya sekarang berada di titik Eva Menanu. Jika saya memilih Gereja Katolik Paroki Santa Maria Assunta Kupang, di sini akan menunjukkan rute, simpan di sekitar, kirim ke ponsel, dan bagikan, di mana lokasi tersebut berada di Kayu Putih, Kecamatan Webobo, Kota Kupang, NTT. Nah, di sini tuh ada beberapa informasi mengenai Google Maps itu sendiri. Rute, jika kita mengklik rute, maka ia akan memunculkan titik awal dan posisi. Lokasi Anda ini berdasarkan Google Maps yang diaktifkan oleh pengguna. Nah, di sini itu ada menggunakan oto. Jika mengemudikannya dari Keva ke Kupang menggunakan oto, mungkin dia 5 jam berapa menit, sedangkan motor berapa menit. Nah, ini transportasi umum ataupun jalan kaki dan bersepeda. Oke, ini nah, kalau menurut saya pribadi, untuk kelebihan dari Google Maps itu sendiri itu adalah memberikan kita lokasi misalkan pariwisata yang kita inginkan atau lokasi tertentu. Namun kekurangannya adalah kurangnya alokasi dan juga ketepatan dari lokasi tersebut. Misalkan ada banyak sekali loh kendala-kendala di media sosial yang dia ingin ke lokasi tersebut, tapi kalau misalnya belok kanan menuju ke jurang. Jadi itu adalah kelemahan dari fitur oleh Google Maps, di mana mungkin kedepannya bisa ditingkatkan dari Google Maps. Yang kedua dari ChatGPT. ChatGPT ini menurut saya kelebihannya adalah dapat memberikan kita informasi secara akurat yang tidak sama dengan Google. Nah, untuk kelemahannya sendiri adalah mungkin yang pertama harus ketika kita log out, berarti kita harus login pada saat masuk ke dalam aplikasi tersebut. Itu terlalu ribet. Dan yang kedua, aplikasi ChatGPT juga
itu tidak memberikan data secara gambar, dia hanya memberikan secara deskripsi. Nah, itu terkadang membuat kita bingung untuk menjelaskan bagaimana gambar ataupun diagram dari apa yang ingin kita cari. Kesimpulan saya bahwa ChatGPT itu sangat berguna untuk kalangan anak remaja sekarang karena sangat membantu mahasiswa, apalagi untuk anak-anak SMA dan SMK ataupun yang sekarang di jenjang semester 1 sampai dengan akhir. Google Maps juga itu menurut saya sangat membantu karena untuk teman-teman yang mungkin berada di kawasan yang tidak terlalu hafal dengan lokasi, maka bisa menggunakan Google Maps. Untuk sekian dari saya tentang tugas 7, di mana untuk aplikasi AI yang berbeda dan jenis serta fitur yang berbeda pula. Sekian dan terima kasih.